sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sebelum dimulai pelajarannya, saya ingin mengingatkan ya mengenai aturan kelas. Untuk HP penggunaannya teman-teman sebatasnya ya. Jadi dibatasi apabila ada beberapa materi yang memang harus menggunakan handphone. Boleh silahkan menggunakan handphone dengan izin dan dengan bijak ya teman-teman. Lalu kegiatan pembelajarannya juga harus kondusif. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman tidak ramai sendiri dan tolong yang menjadi topik pembicaraan adalah yang memang sedang dibahas gitu ya. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep transformasi fungsi berupa translasi ya. Sebenarnya kita kemarin sudah dahulukan ya teman-teman, tapi kan kemarin baru sampai di kita mencari dari mana itu asal rumusnya gitu kan. Terus lebih banyak ke transformasi titik ya. Lalu yang kedua memahami konsep transformasi fungsi berupa referensi. Lalu menentukan persamaan fungsi hasil translasi dan referensi terhadap sumbu maupun diri tertentu. Garis ditranslasikan seperti apa, garis direfleksikan dan kurva parabola gitu ya. Lalu memvisualisasikannya menggunakan GeoGebra. Nah, sesuai instruksi pekan lalu teman-teman. Jadi setiap kelompok nanti akan praktik menggunakan GeoGebra. Jadi setiap kelompok harus ada laptop ya minimal satu. Nah ini adalah alasan yang kenapa kita harus belajar transformasi fungsi. Nah kita simak dulu ya teman-teman videonya. Hai semua, pada video ini kita akan menjelajah dunia transformasi geometri dan melihat bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Transformasi geometri bukan hanya sekedar teori matematika, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi geometri adalah perubahan bentuk, ukuran, atau posisi suatu objek dalam ruang geometris. Dalam matematika, transformasi geometri melibatkan serangkaian aturan matematis yang diterapkan pada titik-titik, garis-garis, atau bangunan geometris untuk menghasilkan bentuk baru. Terdapat beberapa jenis transformasi geometri antara lain translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi atau perubahan ukuran. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada calon data. Berikut adalah beberapa contoh pencerminan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita menggunakan cermin di kamar mandi atau di rumah rias untuk melihat diri sendiri. Cermin menciptakan gambar pencerminan yang memberikan bayangan yang identik dengan objek yang ditampilkan. Contoh berikutnya, ketika kita menggunakan cermin yang ada di mobil. Cermin sisi pada mobil berfungsi sebagai pencerminan yang membantu pengemudi melihat ke belakang dan memantau lalu lintas di sekitarnya. Begitu pula pencerminan air di danau atau sungai yang menciptakan gambaran yang terbalik dari objek atau pemandangan yang berada di tepi air. Ketika kita mengambil selfie atau foto dengan ponsel, kita melibatkan pencerminan dari layar ponsel sebagai panduan untuk memastikan bahwa foto diambil dengan benar. Contoh berikutnya yaitu kacamata. Kacamata dapat menciptakan pencerminan atau refleksi, terutama ketika cahaya membantu pada lensa atau bingkai kacamata. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana konsep refleksi atau pencerminan dapat dipenuhi di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Translasi atau pergeseran merupakan perpindahan suatu objek dari satu lokasi ke lokasi lainnya tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Berikut ini adalah beberapa contoh pergeseran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, kita melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau ke sekolah. Proses ini merupakan translasi fisik dari satu lokasi ke lokasi lain. Ketika seseorang berbelanja di supermarket, mereka menggeser keranjang atau troli dari satu lorong ke lorong lainnya. Ini merupakan translasi kecil yang dilakukan untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Contoh berikutnya yaitu kita naik bus atau kereta merupakan contoh pergeseran dari satu titik ke titik lainnya dalam kota atau antar kota. Ketika seseorang ingin merapikan atau mengubah tata letak ruangan, mereka akan menggeser meja, kursi, atau perabotan lainnya untuk mencapai tata letak yang diinginkan. Begitu pula ketika kita merapikan buku di rak, kita mungkin akan menggeser buku dari satu tempat ke tempat lain untuk menciptakan tatanan yang lebih rapi. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana pergeseran atau translasi merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. Rotasi atau perputaran adalah mengubah posisi suatu objek
dengan memutarnya sekitar suatu titik tertentu. Berikut adalah beberapa contoh rotasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan perubahan antara siang dan malam, yang mana bumi berputar mengelilingi sumbernya, sehingga menciptakan siklus 24 jam yang kita alami sehari-hari. Contoh kedua, yaitu rotasi jam-jam. Saat meminta waktu pada jam dingin atau jam panas, jam-jam yang bergerak mengelilingi titik tengah jam mengalami rotasi. Contoh yang ketiga, yaitu rotasi turbin angin. Turbin angin memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik dengan cara merotasi baling-balingnya saat terkena angin. Contoh berikutnya, yaitu mesin pembuat es krim. Mesin pembuat es krim seringkali melibatkan rotasi dalam membukukan campuran es krim dan membuat tekstur yang diinginkan. Dan masih banyak lagi contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana konsep rotasi dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks alam semesta, teknologi, maupun aktivitas sehari-hari. Dilatasi adalah transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Berikut adalah beberapa contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menggunakan fitur zoom pada ponsel atau kamera, gambar yang diambil dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah proporsi objek dalam frame. Contoh yang kedua yaitu penggunaan crop. Crop digunakan untuk melihat objek yang jauh dengan memperbesar gambar tersebut melalui lensa tanpa mengubah bentuk aslinya. Contoh berikutnya yaitu ketika kita menggunakan peta atau Google Maps. Pada peta atau aplikasi penunjuk arah, kita dapat memperkecil atau memperbesar tampilan peta untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas atau lebih detail. Contoh yang keempat yaitu desain arsitektur. Saat merancang bangunan, arsitek dapat menerapkan konsep dilatasi pada model untuk melihat bagaimana desain tersebut terlihat dalam skala yang berbeda. Jadi, seperti itulah penerapan konsep transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sudah paham ya gambarannya kenapa kita harus belajar transformasi fungsi. Nah, buat teman-teman nih yang nanti akan melanjutkan misalnya jurusan arsitektur ya, jurusan desain, nah itu nanti pasti akan pakai banget ya. Yang suka gambar tuh, yang suka gambar simetris. Nah, buat gambar yang simetris kan kita harus paham ya. Oke, next review tadi. Oke, nanti teman-teman yang mau jawab angkat tangan dulu ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan transformasi? Silahkan. Oke, Aziz, boleh. Transformasi itu perubahan geometris, bisa titik, bisa atau bangun tertentu, tergantung dari misal jadi perubahan pada sebuah bentuk di dalam diagram. Ya, perubahan ya. Oke, tepuk tangan buat Aziz. Next, apa saja jenis-jenis transformasi tadi ada? Oke, ada Mara. Ini ada transaksi, dilatasi, Oke. permainan, lagi apa ya? Ayo. Putar rotasi. Oke, tepuk tangan buat Mara. Oke, bagaimana cara menentukan persamaan garis atau parabola bayangan hasil translasi? Gimana? Karena lu udah cari gimana? Digeser. Geser. Ada yang bisa? Coba. Oke, ada Mara. Ini maksudnya cara menghitungnya gimana? Iya ya, cara hitungnya pakai Oke, persamaan cara menghitungnya jadi kan ada garis yang mau dikali. Hmm. Nah, caranya adalah dengan membandingkan dengan garis bayangan dan juga garis X-nya. Oke. Tadi bolak-balik pakai aljabar, Ya. lalu dimasukin nilainya, itu adalah hasil dari garis bayangan oleh transformasi. Oke. Jadi sama ya. Oke, nah ini boleh. Siapa yang mau mencoba di depan? Saya Oke. Oke, ini kan gambaran teman-teman. Jadi ada 3 soal ya. Mau dong, mau. Oke, Aza, satu lagi. Ari. Coba Ari. Oke, itu ya soalnya. Aza nomor 9, Ari nomor 10. Yes. Harus dulu ya. Ari nomor 10. Refleksi Mbak. Ini ada juga nih kalau Sebelum mulut ya.
Oke, untuk yang ini Y aksen. Oke, sudah benar. Ya, itu ada gitu. Coba ya. Oke, ini ya. Mbak Nurul boleh nanya nggak? Boleh. Kenapa sih kalau yang refleksi garis X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y? Refleksi garis. Itu yang kayak gitu. Refleksi terhadap sumbu Y. Iya. Kenapa Y? Jadi kita maksudnya pertama-tama kita harus ngapain dulu gitu loh? Oh, pertama-tama kita harus tahu dulu nih untuk refleksi terhadap sumbu Y, X-nya itu berubah jadi apa? Nah, kalau refleksi terhadap sumbu X, berarti kan yang jadi cermin itu sumbu X-nya. Ya, jadinya yang minus itu Misalnya dari sini ke sini, Nah, nah berarti kan yang yang minus Y-nya. Mm-mm. Oke. Gitu, berarti Oh. berarti si posisi X-nya di mana? Di atas. Tetap atau berubah? Enggak berubah. Berubah. Gitu. Oke, ini tadi sudah ya. Yeay. Oke, kita pembagian kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 ketuanya Azza, Ari, Azza, sama Mizat ya. Oke, boleh langsung berkelompok. Kelompok 2, Giga, Faruk, Aziz, ketuanya Aziz. Kelompok 3, Raisa, Aska, Hafiz, ketuanya Hafiz. Kelompok 4, Mira, Aldi, Ibnu, ketuanya Aldi. Kelompok 5, Amara, Damara, ketuanya Damara. Coba. Silakan duduk berkelompok. Ini mikir nyari. Ya. Di sini udah. Ini aja ya. Tapi sama Ya, Pak, sebelum penjelasan materi, teman-teman boleh sambil membuka laptopnya dan mengunjungi website GeoGebra klasik ya. Kalau mau yang sama persis kayak gini, boleh pakai yang klasik. Saya sudah menyiapkan beberapa fitur GeoGebra ya. Nah, nanti kalau ada yang mau menanyakan gimana cara membuatnya boleh. Oke, nah di sini translasinya sudah saya bagi menjadi 3 jenis ya. Ada translasi oleh vektor 3,0. Nah, ini maksudnya translasi oleh vektor A,0, translasi oleh vektor 0,b, dan translasi oleh vektor A,b. Nah, jadi translasi itu nanti hubungannya ada dengan vektor ya. Oke, nah ini namanya slider ya. Jadi nanti kita bisa ubah nilai A-nya itu, tinggal digerak-gerakin aja. Oke, nah kemarin kan kita udah belajar ini ya, titik ya. Nah, kita mungkin bisa pakai titik tapi lebih kompleks lagi, titiknya poligon ya. Nah, kita bikin dulu mau gambar apa? Gambar lopek gitu. Segitiga, Mbak. Segini ya. Sampai. Saya beri contoh dulu translasi oleh vektor A,0 ya. Ini sudah jadi nih ya teman-teman objeknya. Untuk tahu gimana translasinya, ini bisa klik di sini. Nah, ini pilih yang translasi objek oleh vektor. Nah, terus diklik objeknya, terus klik vektornya. Tadi kan vektor yang A,0 ya. Nah, gitu. Nah, di sini berarti untuk transaksi dengan vektor 4,0 bayangannya seperti ini. Nah, supaya beda, kita beri warna lain dulu ya. Misalnya warna hijau. Pink. Kenapa pink? Nah, Oke, berarti kalau translasi oleh vektor 4,0 bayangannya jadi seperti ini. Nah, ini kan tadinya P-nya itu ada di berapa nih? Ada di 7,8 ya. Nah, setelah ditranslasikan oleh 4,0 berarti kan X-nya nambah tuh. Nambah jadi 7 tambah 4 ya, 11. Oke, nah ini bisa kita ubah nilai A-nya ya teman-teman. Nah, nih. Misalnya A8 jadi kayak gini. Nah, ya. Jadi kan kalau translasi oleh vektor A,0 itu kan berarti yang berubah X-nya. Nah, sumbu X itu kan horizontal ya. Berarti perubahannya itu ke kanan dan ke kiri. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ya, translasi oleh vektor 0,b sekarang. Misalnya kita mau mentranslasikan objek yang lain. Kalau tadi kan poligon ya. Sekarang objeknya apa? Misalnya garis.
Oke, kita bikin dulu, kita input di sini garisnya misalnya garis X ditambah Y sama dengan 3 ya misalnya. Nah, kayak gini kan. Nah, terus misalnya kita mau translasi oleh vektor 0,5. Nah, kita geser aja. Oke, nah ini translasinya berarti klik objeknya dulu. Tadi kan objeknya garis. Berarti klik garis, terus vektornya diklik. Nah, gitu ya. Oke, kita vektor itu yang tadi Za, yang ini. Yang dalam Yang kurung ini. Pak. Yang ini. Dalam kurung ya. Isinya. Iya. Berarti kalau mau tahu gimana cara translasinya harus bisa dulu bikin vektornya. Gitu. Selain harus bikin objeknya apa, harus bikin vektornya juga ya. Gitu. Nah ini juga bisa kita ubah-ubah ya. Misalnya kita mau nilai B-nya itu jadi lebih besar. Oh, geser. Nah, gitu. Jadi semakin besar berarti semakin jauh ya. Mbak itu jadi kayak tombol kontrolnya gitu. Iya, ini nanti kalian bisa bikin sendiri kok. Namanya slider. Di sini nih yang ini. Nah, ini luncuran. Ini bahasa Indonesia luncuran. Kalau bahasa Inggris Selain itu berarti buat nge-proof gitu ya, Mbak? iya. Oh. Nih. Terus mau apa? Oke, itu ya. Oke, kita coba pakai translasi vektor A, B ya. A, B itu contohnya yang tadi yang dikerjakan oleh Jamara. Yang 2,1. Translasi. Ya. Nah, ini tadi siapa yang nanya? Aza, Ya. bikin vektornya. Nih. Kita di sini nih. Nah, vektor di antara dua titik atau vektor dari titik bisa juga. Nih, misalnya vektor 2,3 tuh gambarnya kayak gini. Oke. 2,3 tuh X, Y kan? Ya, Oke. X-nya itu 2, 2, Y-nya tuh 3. Nah, tapi maksudnya perpindahannya. Jadi kan ini Oh, tuh- gesernya. Ini kan Itu rotas. kamu lihat tanda panah ini enggak? Iya, lihat kan. Nah, berarti vektornya ini kan ke atas nih. Nah, Dan kalau ke atas ke bawah itu kan ditentukan oleh sumbu apa? sumbu Y. Sumbu Y, berarti Y-nya kan positif tuh. Nah, tapi sejauh apa? Kenapa bisa 3? Lewat Itu vektor lihatnya itu. dari sini. Nah, lihatnya dari sini. Oh, gitu. Nah, kan kalau mendatar itu kan sumbu X-nya ya. Iya. Berarti ini 1, 2. Nah, Terus ke atasnya 1, 2, 3 gitu. Oh. Nah, Jadi yang maksud vektor itu sih jadinya itu. Atau si perpindahannya? perpindahannya ya. Oh, perpindahannya. Kalau ke bawah kayak gini, nah berarti minus. Betul. Min tapi ya. Min 15. Nah, kenapa X-nya nggak minus? Karena kan pindahannya ke kanan nih. Dari sini kan 1, 2. Nah, itu kan ke kanan ya, positif. Terus ke bawahnya 3. Iya, iya. Nah, karena ke bawah jadi minus. Ah, oke, understand. Nah, coba kita objeknya ganti jadi parabola ya. Misalnya, Y sama dengan X kuadrat. Misalnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 ya. Kita translasikan oleh vektor 2,3. Nah, berarti kita klik dulu ya, translasi. Objeknya diklik. Klik. Nah, terus vektornya juga diklik. Klik. Nah, gitu. Hah? Pindahannya begitu. Oh, dia geser ke atas. Iya. Oh, iya, iya. Oke. Karena kan vektornya tadi ke Iya. sana, gitu. Berarti dia pindahnya juga ke sana. Kita kasih warna lain ya. Warna nih. Seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita ubah-ubah juga ya. Karena kan tadi kan kita udah tahu kan ya. Bisa muter tuh. Iya. Terus ada translasi apa ya? Translasi. Nah, gini. Jadi vektor itu tuh perpindahannya sesuai. Itu gimana, Woi? Geser. Mikir sendiri dong. Ya. Kalau vektornya A, B berarti perpindahannya nggak cuma kanan kiri atau atas bawah kayak yang sebelumnya ya. Berarti bisa miring gitu. Kita lanjut dulu ke refleksi. Nah, refleksi ada 6 yang kita bahas ya kan? Ada ini maksudnya M itu mirror ya. Maksudnya refleksi. Kalau MX berarti refleksi terhadap sumbu X, MY refleksi terhadap sumbu Y,
Y sama dengan X berarti refleksi terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X, X sama dengan A tadi seperti yang dikerjakan oleh Ari ya, sama Y sama dengan B. Aduh, ini tipu lagi. Nah, kita mulai dari refleksi terhadap sumbu X dulu. Nah, di sini aku pakai namanya itu fitur checkbox, bukan itu ya. Oke, nah ini sudah ada cerminnya. Jadi yang biru ini cerminnya. MX itu kan refleksi terhadap sumbu X, berarti sumbu X itu sebagai cerminnya. Nah, di sini aku perjelas pakai warna lain ya, warna biru. Nah, misalnya kita mau objeknya apa? Garis dulu Mbak. Garis, oke, garis. Kita bikin garis. Misalnya soalnya garisnya Y sama dengan X plus 7. Oke, seperti ini ya, X plus 7. Lalu kita refleksikan terhadap sumbu X ini tadi ya. Nah, caranya klik ini, refleksi objek pada garis. Ya. Klik, terus klik objeknya dan klik cerminnya. Nah, gitu. Nah, untuk bayangannya kita beri warna lain. Misalnya warna pink. Ya. Oke, begini. Berarti refleksi terhadap sumbu X seperti ini ya hasilnya. Nah, kalau kalian mau ngecek nih misalnya ini tuh persamaannya jadi berapa ya? Kalau tadi kan kalian nyarinya manual, ya kan? Nah, ini bisa dilihat di sini. Oh, ternyata hasilnya langsung ada di sini. X tambah Y sama dengan min 7. Nah, sekarang coba misalnya kita mau refleksi terhadap sumbu Y. Oke. Misalnya kita bikin persegi di poligon. Nah, persegi. Oke, kayak gini. Nah, ini refleksi terhadap sumbu Y ini ya, cerminnya yang warna biru. Oke, terus kita refleksikan, refleksi objek pada garis. Kita klik objeknya, lalu klik cerminnya. Nah, Terus kalau yang cermin terhadap sumbu Y sama dengan min X? ya bisa kan dulu. Kita coba garis Y sama dengan min X, berarti ini ya. Misalnya ada di sini objeknya. Oke, kita refleksikan, refleksi objek pada garis, klik objeknya, klik cerminnya. Nah, ya. Karena cerminnya di Iya. gitu ya. Kalau yang ini Y sama dengan X, kalau kayak gini Y sama dengan Iya. X. Cerminnya tuh garis nih. Bedanya itu sih kanan kiri. Iya. Betul. Terus kalau yang Kalau yang apa? tiga yang lain tuh cerminnya di sumbu ya. Kalau yang apa? Kalau yang tergantung itu ya ada yang Y, ada yang X. cerminnya. Iya. Bisa juga cerminnya kan di A, B kan? Iya, betul. Nah, itu kita bahas. Jadi ini di sumbu sendiri gitu. Bikin sumbu sendiri. Bikin sumbu sendiri. Oke, misalnya kita yang refleksi terhadap garis X sama dengan A ya. Berarti dia bikin sumbu sendiri tadi, betul. Nah, nih. Misalnya aku pengen X sama dengan 5 ya. Nah, karena aku sudah bikin slider di sini, jadi tinggal digeser aja. Nah, garis X sama dengan 5 itu ini ya. Nah, misalnya dengan objek yang sama tadi, objek yang ini. Nah, kita refleksikan, klik objeknya, klik cerminnya. Oke, misalnya kita ke fungsi kuadrat. Nah, kita bikin dulu inputnya di sini ya. Inputnya di sini. Kita masukkan misalnya X kuadrat dikurang 1 misalnya. Nah, coba kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 5 tadi. Nah, berarti kurvanya diklik, cerminnya juga diklik. Nah, ada di situ ya. Bisa? Oke, nanti kalian explore sendiri ya teman-teman, per kelompok. Oke, kita terakhir ya yang M Y sama dengan B. Kalau misalnya mau bikin manual, bikin garisnya. Misalnya garisnya di Y sama dengan 2. Nah, berarti kan di sini ya. Nah, ya kan Y-nya di 2 nih. Oke, terus kita refleksikan. Nah, klik objeknya, klik garisnya, gitu. Gitu ya. Kita kasih warna lain biar
Oh itu sebenarnya ya, terus dia cermin. Oke, seperti itu teman-teman kurang lebih. Nah, tugasnya teman-teman adalah duduk berkelompok. Nah, lalu nanti silahkan didiskusikan dengan teman sekelompok. Di sini ada beberapa materinya dulu. Terus untuk refleksi sudah ada ringkasannya, silahkan dibaca. Terus untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan. Mendingan dibagi dulu sekali ya. Dulu kebayang nih. Ini kelompok kan ya? Bukan luar negeri, cuma dari outside. Oke, nah ini yang kegiatan 1 boleh dicek. Yang kegiatan 1 sama kegiatan 2. Oke, nah itu kan kalian kerjain dulu tuh manual ya. Kerjain dulu manual kayak yang di papan tulis. Nah nanti buat pembuktiannya kalian pakai GeoGebra. Jadi kalau misalnya kok beda nih antara yang dikerjakan manual sama yang di GeoGebra, berarti salah satunya mungkin ada yang salah. Yang soalnya Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang ada cermin, kendaraan, sesuatu yang kami kedua. Ini cuma bisa. Jadi apa nih? Jadi perubahan yang mengubah superjumlah yang berubah misalnya itu X yang mengubah posisi enggak yang ini kan emang itu maksudnya kamu dia kamu nggak ada apa perubahan posisi atau bentuk berapa posisi kelompok 1 mana? Kelompok 1? Oke, nanti silakan presentasikan nomor 1 kegiatan 1. Kelompok 2? Oke, berarti ini ya, nomor 2 kegiatan 1. Nanti di presentasinya. Oke, kalau ini ya, kegiatan 2. Kegiatan 2 yang Kita langsung ke sini. Bahannya nggak usah. iya Terus ditranslasikan. itu yang mana? Kita tadi kan langsung Iya. Benar. Ini dua. X-nya ini kita coba. Ini 3. Dua sama baik. Akses 10 coba. Bagian. X aksennya itu Jadi ya substitusikan. Ini dari Geser nggak bisa geser. iya ada itu di gampang kan gampang yang cuma tinggal min y min x itu kan beda Yang paling dirangkum aja ya, 5x, min 5y, min 50 gitu. ini tuh parabola enggak berarti ini pertama kita harus ngapain Bikin vektor. Ini vektor yang mana deh ini? iya keren kan ininya diapain Oh, ini input di mana? Di sini nih. oh langsung dari sini aja oh Jadi udah langsung 5x min 6y ini kamu pilih yang nomor 2 5x min 6y itu kalau 5x min 6y lagi nyobain. iya Mbak, ini nggak ada perubahan atau gimana? Udah ada apanya? Kan kita bersama. Iya sama dengan Oh, tapi X hasilnya jadi Y ya, bukan jadi X biasa. Ya, akhirnya jadi M. dua X Jadi X2 X kuadrat Sini dong gitu. Bulunya kan X. Bulu kan 12. ya. bisa ya bang boleh itu aja Turun lagi. X2 plus 4x plus 13 Sama lagi di sama dengan jenisnya. Enggak. Oh, harusnya Kesana 10 ke bawah 5. terus dah dapat dah itu di vektornya pakai di atas Oh, masih di atas di samping nggak ada juga oh
Kalau manual Kalau yang baru ini vektornya di mana ya? Coba dihapus aja, terus di Oh, nyari 5 sama 10 X. Jadi kelas 6 itu untuk amanah 3Y. Ini kamu lagi ngerjain berapa? Nomor 2 kategori itu. Oke. Sama dari oke kamu bikin mix dulu. Oke, benar ya? Katanya nomor 2. Oke, nanti tapi kamu tahu kan input di sebelah sini? Iya. Oke, terus kamu bikin garis X sama dengan 3. 3X ini. Bikin factory itu sih. Nah, terus kamu bikin garis sisanya. Jadi nomor berapa? Nomor 2. Berarti kan cerminnya itu sumbu Y ya. Berarti kamu bikin garis di sini. Kamu cari transaksi objek yang lain. Ya. Nah, di tempat di sumbu Y. Sekarang berapa? 10 min 5. Coba 10 kemana? Ini kontrol masih parah ya. Emang mati yang kanan. Enggak, min 5 jadi Kamu bisa diwarnain aja. Nah, nanti kalau seandainya mau direfleksikan, itu kan berarti kayak gini ya. Nanti. dan dulu yang tadi sini sama vektor. Terus dari objek sama klik cermin. Itu ngapain ini? Berapa? Itu ngapain? Ini mana objek? Oh, ini garis. Objeknya objek Klik kanan, menghasilkan. menghasilkan. Ya betul. Nah, terus satu, refleksinya ini. Nah, itu kemarin di berarti ke atas. Sabar. Ya punya iya, itu tuh cuma ini loh. Letaknya. Nah, transaksi objek Nah, bisa ya nanti konsentrasikan. Oh itu bisa Kenapa? kan? Ya jadi kalau Oh itu gitu kan berarti caranya. Itu ya nomor 1 ya. 10 kalau yang ini. Nah, Cek reflect. aja di sini bener nggak? Nah, Reflect ini min about 10. life. Oh, min 10 lah itu nggak bisa ini. Nah, kenapa? Karena ini Iya, tuh arahnya ke bawah. Udah. Kalau arahnya ke bawah, kan berarti ya tadi berarti. Nih. Iya. 1X. Minimal ke 10. Pakai aja. Udah. Ada ya. Jadi hari ini kita akan membuktikan apakah soal nomor 3 refleksi benar atau tidak. Dimana Boleh. garis diketahui adalah 2x ditambah y dikurang 3 sama dengan 0 akan direfleksikan terhadap garis x sama dengan y. Jadi kita akan membuktikan apakah itu benar. Jangan kau parah. Jadi kita bakal masukin 2x Lu operasi ini gua copy. y habis itu dikurang 3 sama dengan 0. Ini adalah garisnya. Klik enter dan akan direfleksikan terhadap x sama dengan y. Nah, jadi bentuknya gimana? Kita akan cari tahu sini. Kita akan refleksikan terhadap garis x min y, x sama dengan y. Jadi akan seperti apa bentuknya? Bam! Ini apa? Kita lihat hasil kodratan kita itu adalah min x dikurang 2y sama dengan min 3 yang dimana hasilnya sama. Asik. Oke, sekian terima Itu soal nomor berapa dah? Jawab aku. Oh ya, masih paham. Selamat pagi teman-teman. Jadi soal dari kelompok kami adalah garis 2x ditambah 3y ditambah 6 ditambah dikurang ditambah sama dengan 0. Kemudian pengoperasian transformasinya adalah jika garis ini direfleksikan terhadap x sama garis x sama dengan 3.
Maka jika kita refleksikan teman-teman, garis ini terhadap garis X sama dengan 3, hasilnya adalah 1X sama dikurang 1,5 Y sama dengan 9. Atau hasil dari teman-teman kami? Ini bisa benar-benar kita sendiri. Nah, hasilnya adalah Hasilnya sama ya. sama. Terima kasih. Oke, kita langsung ke ini ya. Ke kuis ya, silahkan dibuka kartunya. Dikasih nama per kelompok ya. Satu lagi siapa? Saya silakan. Kalau 2 Maret, nanti gue. Gua gimana? Waktunya 5 detik lagi. Itu makanya kita lagi transmi. Gimana lagi? Bilang kalau kita mau Waktunya 10 detik lagi. Enggak, Toy. Ya, kita tahu. Karena ini kurang ini. Oke teman-teman, silakan diisi lembar refleksinya ya. Sekian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Pekan depan kita akan melanjutkan materi di rotasi dan dilatasi ya teman-teman. Tentunya masih dengan GeoGebra dan kuis-kuisnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.